Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatia Rahma dengan NIM P071203200013. Di sini saya berperan sebagai perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Yusuf dengan nomor induk mahasiswa P0712320017. Di sini saya sebagai narator 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairiati Sarjana dengan NIM P071203200022. Di sini saya berperan sebagai narator 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurhalisa Widianti dengan NIM P071020320029. Saya di sini sebagai dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri dengan NIM P071203200031. Saya berperan sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezi Nur Aziza Arwan dengan NIM P071203200042. Di sini saya berperan sebagai pasien. Kasus. Pasien bernama Nyonya Ezi, usia 39 tahun, datang ke Sehat Makmur pada tanggal 10 September 2021 dengan keluhan nyeri kepala dan tenggorokan. Nyeri ini dirasakan sejak 7 hari yang lalu, disertai pilek yang sering kambuh dan ingus yang kental di hidung. Nyeri dirasakan semakin bertambah jika pasien menelan makanan dan menundukkan kepala. Nyeri seperti tertusuk-tusuk. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan pasien menderita penyakit sinusitis dan akan dilakukan tindakan operasi fungsional endoskopik sinus surgery. Kemudian, sebelum memasuki hari di mana pasien dilakukan tindakan operasi, diketahui bahwa pasien mengatakan merasa cemas dan sulit tidur. Setelah ditanya oleh perawat, ternyata pasien merasa cemas karena dia akan melakukan operasi. Sehingga, perawat berusaha membantu mengatasi kecemasan pasien. Perawat mengajarkan teknik hipnotis 5 jari kepada pasien untuk mengatasi kecemasannya. Tahap yang pertama adalah tahap reinteraksi. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Di tahap ini, perawat perlu mengevaluasi diri tentang kemampuan yang dimiliki, mengumpulkan data tentang klien jika memungkinkan, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan. Lalu, tahapan yang kedua adalah tahapan orientasi. Tahap di mana perawat pertama kali bertemu dengan klien. Tugas perawat dalam tahap ini meliputi menetapkan alasan klien untuk mencari bantuan, membina rasa percaya, penerimaan dan komunikasi terbuka, menggali pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan klien, mengidentifikasi masalah klien, menetapkan tujuan dengan klien, dan merumuskan bersama kontrak yang bersifat saling menguntungkan dengan mencakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan kerahasiaan. Lalu, tahap yang ketiga adalah tahap kerja. Tahap komunikasi terapeutik yang ketiga ini adalah tahap di mana perawat memulai kegiatan komunikasi. Tugas perawat pada tahap ini adalah menggali stresor yang relevan, meningkatkan pengembangan, penghayatan, dan penggunaan mekanisme coping klien yang konstruktif, serta membahas dan mengatasi perilaku resisten. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ini adalah tahap di mana perawat akan menghentikan interaksi dengan klien. Tahap ini bisa merupakan tahap perpisahan atau tahap terminasi sementara, ataupun perpisahan atau terminasi akhir. Tugas perawat pada tahap ini adalah membina realitas tentang perpisahan, meninjau kemampuan terapi dan pencapaian tujuan-tujuan, serta menggali secara timbal balik perasaan penolakan, kesedihan, dan kemarahan, serta perilaku yang terkait lainnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum dokter. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dok. Saya perawat Nabila dari ruang melati Rumah Sakit Sehat Makmur. Apakah benar ini dengan dokter Lisa?
Waalaikumsalam. Iya benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya, Sus? Jadi begini dok, saya ingin melaporkan keadaan pasien atas nama Nyonya Ezi. Klien berumur 39 tahun. Tanggal masuk rumah sakitnya yaitu tanggal 10 September 2021. Dan sekarang klien tengah diberikan perawatan dan sudah 3 hari. Untuk dokter penanggung jawabnya sendiri adalah dokter Lisa. Dan untuk diagnosa medisnya, pasien menderita sinusitis dan akan melakukan tindakan operasi Functional Endoscopic Sinus Surgery atau FISS, yang mana sekarang pasien sudah terpasang infus NaCl 10 tetes per menit, tekanan darah pasien 110/90 mm raksa, untuk nadinya 90 kali per menit, dan untuk respiration rate-nya 20 kali per menit. Untuk suhu tubuh pasien saat ini 36,6 derajat Celcius dan tingkat kesadaran pasien kompos mentis, dok. Untuk hasil laboratoriumnya, yang terbaru kami ambil tanggal 9 September 2021, yang hasilnya hemoglobin 9 mg per desiliter, albuminnya 15, dan ureumnya 237 mg per desiliter. Ya, lalu keluhannya bagaimana ya, Sus? Jadi menurut catatan keperawatan pasien, Nyonya Ezi mengatakan bahwa beliau merasa cemas dan sulit untuk tidur. Tentunya hal ini mempengaruhi metabolisme dan juga kebutuhan aman nyaman serta kebutuhan istirahat pasien sendiri. Tadinya saya berencana untuk mengajarkan pasien tentang teknik hipnotis 5 jari, yang mana tentunya bertujuan untuk mengatasi kecemasan pasien itu sendiri. Nah, di samping itu, menurut dokter, sekarang ini haruskah saya mulai memberikan analgesik juga, dok? Tidak perlu, tapi tolong pasien diajarkan benar tentang terapi hipnotis 5 jarinya ya, Sus. Dan tolong bantu untuk dipantau hingga rasa cemas pasien menurun. Karena besok akan dilakukan operasi, maka lebih baik pasien diutamakan kebutuhan istirahatnya. Baik dokter, saya ulangi rekomendasinya ya. Yang pertama, ajarkan pasien untuk terapi hipnotis 5 jari. Dan yang kedua, pantau hingga rasa cemas pada pasien itu menurun. Begitu ya dok? Iya, benar Sus. Baik dokter, terima kasih atas saran dan waktunya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dokter. Baik, selamat pagi Sus. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Sus. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Perawat Nabila Fatia. Ibu bisa memanggil saya dengan Perawat Nabila. Jadi hari ini saya yang akan bertugas untuk dinas pagi dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang nanti. Sebelumnya apakah benar dengan Ibu Ezi? Iya, betul, Sus. Baik, saya izin cek gelang identitasnya dulu ya, Bu. Mungkin sambil saya cek, Ibu bisa menyebutkan nama lengkap Ibu dan juga tanggal lahirnya. Nama saya Ezi Nur Aziza Arwan. Panggil saja Bu Esi, Sus. Saya lahir tanggal 1 Januari 1982. Baik, sudah sesuai dengan gelangnya, nggih, Bu. Hari ini gimana nih, Bu, kondisinya? Apakah tadi malam bisa tidur? Saya akhir-akhir ini sering merasa cemas, Sus. Tadi malam saya juga sulit tidur. Mungkin karena saya terlalu memikirkan operasi saya besok. Kira-kira kenapa Ibu tidak bisa tidur semalam? Apakah ada yang Ibu pikirkan? Saya sebenarnya cemas akan operasi saya, Sus. Saya juga merasa takut karena ini pertama kalinya saya melakukan operasi. Mungkin karena terlalu cemas akan operasinya, sampai-sampai saya jadi sulit tidur, Sus. Baik, Bu Ezi, setelah saya mendengar keluhan Ibu barusan, sepertinya Ibu mengalami kecemasan. Bagaimana kalau sekarang kita ngobrol sebentar saja, santai saja, Bu, nggak usah tegang.
Jadi mungkin topik obrolan kita kali ini tentang kecemasan yang sedang Ibu rasakan dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin untuk waktunya kira-kira 30 menit dan tempatnya di sini saja. Bagaimana Bu Ezi, apakah bersedia? Baik, Sus, saya bersedia. Baik, kita mulai ya, Bu. Mungkin sekarang Ibu bisa memposisikan diri Ibu senyaman dan serileks mungkin. Mungkin saya bantu untuk duduk ya, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah posisinya sudah nyaman? Ya, Sus, saya sudah nyaman. Baik. Untuk langkah selanjutnya, mungkin Ibu bisa memposisikan tangannya seperti ini, di atas paha. Ya, betul seperti itu. Untuk yang selanjutnya, mungkin saya akan ajarkan Ibu tentang bagaimana cara mengambil napas dalam yang benar. Jadi, yang pertama, nanti Ibu ambil nafas lewat hidung, seperti ini. Lalu ditahan selama 3 detik. Lalu dihembuskan lewat mulut secara perlahan. Untuk napas dalam ini, nanti Ibu bisa melakukannya secara berulang sebanyak mungkin 3-5 kali ya, Bu. Mungkin kalau Ibu merasa kesulitan untuk bernafas lewat hidung atau mengambil nafas lewat hidung, mungkin Ibu bisa mengambil nafas lewat mulut ya, Bu. Ya, Sus. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik hipnotis 5 jarinya ya, Bu. Jadi yang pertama, Ibu bisa menutup mata Ibu secara perlahan. Baik. Selanjutnya, Ibu bisa menyentuhkan ibu jarinya dengan jari telunjuk. Lalu bayangkan saat Ibu dalam kondisi yang fit, sehat, dan bugar, di mana Ibu bisa beraktivitas sehari-hari dengan lancar. Mungkin sambil dibayangkan, Ibu bisa sambil tarik nafas dalam. Ikuti instruksi saya ya, Bu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lagi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lagi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Untuk yang selanjutnya, Ibu bisa sentuhkan ibu jarinya dengan jari tengah. Lalu sambil dibayangkan, Ibu bersama dengan orang yang Ibu sayangi. Bayangkan saat Ibu bersama dengan Bapak, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak Ibu, bersama dengan teman-teman terdekat Ibu. Mungkin sambil dibayangkan, Ibu bisa tarik nafas dalam. Ikuti instruksi saya ya, Bu. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. 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 Mungkin untuk selanjutnya, Ibu bisa menyentuhkan ibu jarinya dengan jari manis, sambil dibayangkan saat Ibu mendapatkan sesuatu yang sangat Ibu inginkan.
Ibu mendapatkan pujian dari suami, dari anak-anak, dari orang-orang sekitar ibu. Mungkin sambil dibayangkan, ibu bisa tarik nafas dalam, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. 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 Selanjutnya, ibu bisa sentuhkan ibu jarinya dengan jari kelingking. Lalu ibu bisa bayangkan ibu saat ini sedang berada di tempat yang indah yang pernah ibu kunjungi. Misalnya saja di pinggir pantai. Ibu bisa rasakan suasananya di sana. Hembusan anginnya dirasakan, Bu. Deburan ombaknya. Ya, mungkin sambil dibayangkan, ibu bisa tarik nafas dalam. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. 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 Baik, Bu. Sekarang Ibu bisa buka matanya secara perlahan ya, Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Ezi sekarang? Alhamdulillah sudah lumayan, Sus. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang mungkin Bu Ezi bisa mencoba mengulangi teknik yang tadi saya ajarkan ya, Bu. Baik, Sus. Bagus sekali, Bu. Ternyata Ibu sudah bisa melakukannya dengan benar ya. Terima kasih, Sus. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengobrol dan mempraktekkan teknik hipnotis 5 jari tadi? Alhamdulillah, saya lebih merasa tenang, Sus. Baik, kalau begitu saya harap Ibu dapat secara rutin untuk mempraktekannya apabila merasa cemas kembali ya, Bu. Ibu juga tidak perlu khawatir tentang operasinya besok. Saya doakan operasinya berjalan dengan lancar dan Ibu bisa kembali pulang dengan keadaan yang sehat. Amin. Terima kasih ya, Sus. Nanti saya coba kembali. Baik, Bu, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sepertinya belum ada, Sus. Baik, Bu, kalau begitu besok pagi mungkin sekitar jam segini, jam 9 pagi sebelum operasi, saya akan kembali ke sini untuk mengecek kondisi Ibu, sekaligus kita akan mencoba kembali melakukan teknik tadi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya doakan besok operasinya berjalan dengan lancar. Sampai bertemu besok ya, Bu. Iya, Sus. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama, Ibu. Mungkin Ibu bisa kembali istirahat ya, Bu. Iya, Sus. Tahap selanjutnya adalah tahap dokumentasi.
Di tahap ini, perawat mendokumentasikan dari hasil interaksi atau pemeriksaan yang telah dilakukan, berupa menuliskan tanggal, hari, jam interaksi, respon pasien, analisa, dan RTL terhadap penyelesaian masalah pasien yang wajib dituliskan. Dan tak lupa juga perawat mencantumkan tanda tangan dan juga nama terang perawat sendiri. Baiklah, adapun kesimpulan dari video yang kami tampilkan, Nyonya Esi seorang klien preoperasi fungsional endoskopik sinus surgery tiba-tiba mengeluh beberapa tanda kecemasan ditandai dengan observasi subjektif di mana klien mengatakan sering sulit tidur, tiba-tiba berkeringat, lemas, dan sering dada ikut berdebar. Terapi yang direncanakan dokter dan perawat untuk klien yaitu dengan mengedukasikan teknik hipnotis 5 jari yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh klien. Pelaksanaan yang dilakukan perawat sesuai dengan kemampuan kondisi dan kebutuhan klien. Perawat dalam pelaksanaan bekerja sama dengan klien untuk pemberian terapi hipnotis 5 jari. Pada fase kerja, klien diminta untuk memahami contoh yang diberikan oleh perawat. Perawat akan mengajarkan bagaimana teknik hipnotis 5 jari. Perawat akan memandu klien untuk menghipnotis dirinya dengan arahan berikut. Jari telunjuk membayangkan ketika klien dalam kondisi sehat, baik fisik maupun psikis. Jari tengah membayangkan ketika klien bersama dengan orang-orang yang beliau sayangi. Jari manis membayangkan ketika klien mendapat pujian, mendapat sesuatu yang klien inginkan. Jari kelingking membayangkan tempat yang pernah klien kunjungi dan paling membekas. Dari hasil evaluasi, didapatkan bahwa klien mampu melakukan hipnotis 5 jari dengan arahan dari perawat sesuai dengan standar etika dalam pemantauan yang sudah dilakukan. Gangguan kecemasan klien sudah berkurang dan diharapkan klien tidak mengalami gangguan tidur sehingga kebutuhan istirahat klien terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik hipnotis 5 jari efektif dalam mengurangi kecemasan pada klien.